Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba belajar cara instalasi dan konfigurasi load balance plus failover di router Mikrotik. Sebelum saya coba konfigurasi, saya mau menjelaskan teori terkait dengan load balance dengan metode PCC. Load balance pada Mikrotik adalah teknik untuk mendistribusikan beban traffic pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar traffic dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Itu penjelasan singkat terkait load balance. Untuk load balance di Mikrotik terdapat beberapa metode. Yang pertama adalah ECMP, yang kedua adalah NTH, yang ketiga adalah PBR, yang keempat adalah PCC. Untuk konfigurasi kali ini kita akan coba setting load balance di router Mikrotik menggunakan metode PCC. Baik, pastikan untuk konfigurasi load balance Anda memiliki koneksi internet lebih dari satu, gitu ya. Syarat untuk konfigurasi load balance pada router selain harus memiliki jalur koneksi lebih dari satu, providernya wajib berbeda, gitu ya. Sederhananya, load balance adalah cara yang bisa diterapkan jika kamu berlangganan internet melalui dua ISP atau lebih yang berbeda ISP-nya. Namun menginginkan agar koneksi internet dari kedua ISP tersebut masuk ke dalam satu router yang sama, gitu ya. Oke, langkah yang pertama ini kita konfigurasi kita seperti ini. Nanti ini router kita ya. Di sini saya menggunakan router RB951, oke ya. Terdapat dua koneksi. Koneksi yang pertama menggunakan ISP1 yaitu Telkom. Koneksi yang kedua kita menggunakan Radnet, gitu ya. Untuk koneksi menggunakan Telkom kita koneksikan ke Untuk koneksi yang pertama yaitu menggunakan ISP atau provider dari Telkom, kita nanti menancapkan kabelnya ke Ether 1 dari router kita. Sedangkan untuk koneksi yang kedua dari provider Radnet, kita tancapkan atau kita koneksikan melalui WLAN 1 yang ada di router kita. Oke. Nanti yang terhubung ke klien itu kita koneksikan melalui Ether 2. Berarti saya ulangi. Untuk koneksi ISP1 kita hubungkan ke Ether 1. Untuk koneksi ke ISP kedua kita hubungkan ke WLAN 1 router kita. Sedangkan untuk koneksi ke klien atau ke switch kita hubungkan ke Ether 2 dari router kita. Oke, topologinya seperti ini ya. Seperti ini. ISP1, ISP2 terus ke klien. Oke. Di sini saya menggunakan beberapa web sebagai acuan agar Anda semuanya bisa mudah menerapkan dan memahami masing-masing script yang akan saya buat konfigurasi kali ini. Web yang pertama adalah tutorialjaringan.com. Di sini dengan judul ini, tutorial jaringan konfigurasi load balance 2 ISP metode PCC pada router Mikrotik ya. Perlu diketahui bahwa PCC itu kepanjangan dari per connection classifier, gitu ya. Oke. Link yang kedua yaitu blog.webiptech.com. Di sini juga bisa. Di sini ada settingannya. Nanti kita settingannya atau scriptnya ini menyesuaikan sama topologi yang kita gunakan ini ya. Oke. Baik. Langkah yang pertama adalah ini nanti di setting load balance itu ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah setting IP. Tahap kedua adalah konfigurasi DNS resolver. Tahap yang ketiga adalah konfigurasi mangle untuk PCC-nya. Tahap yang keempat tambahkan rule NAT ya. Mohon maaf saya ralat ada 5 tahap ternyata ya. Tahap yang terakhir yang kelima adalah tambahkan entry routing seperti ini. Oke. Kita setting yang pertama dulu. Pastikan router Anda sudah di reset ya. Kita buka Winbox ya. Kita akan dibuka Winbox-nya dulu. Pastikan router Anda dikenali. Indikatornya seperti ini. Oke, kalau sudah dikenali seperti ini, gitu ya.
kita klik MAC address-nya. Ini defaultnya untuk login adalah admin, passwordnya kosong ya. Kita klik connect. Ya, nanti muncul seperti ini. Untuk sementara kita abaikan dulu yang permintaan untuk ganti password. Kita klik cancel. Langkah yang pertama adalah kita setting dulu hostname-nya atau identitas dari router kita. Klik sistem, Anda klik identity ya, yang identity ini ya. Klik sistem, klik identity. Klik identitasnya di sini kita ganti dengan format main nama Anda. Ini contoh ya. Main nama Anda. Kalau sudah, Anda klik apply, oke. Itu langkah yang pertama. Langkah berikutnya adalah kita masuk ke interface. Di masing-masing interface ini kita kasih komen, kita kasih keterangan ya. Seperti yang awal tadi saya jelaskan bahwa untuk Ether 1 kita koneksikan ke ISP1. Kita klik kanan, kita pilih komen atau tekan Ctrl M ya. Kita klik, kita kasih nama ISP1. Klik OK. Yang kedua adalah ini tersambung ke klien atau tersambung ke switch. Kita klik kanan, klik komen, kasih nama ke klien atau ke switch ya. Oke. Yang ISP kedua kita koneksikan ke melalui ya, kita koneksikan melalui WLAN 1. Berarti untuk yang ISP kedua yang eratnya tadi kita koneksikan melalui WLAN 1 ya. Yang ISP1 ini kan IndiHome atau Telkom. Kita koneksikan melalui Ether 1, sedangkan yang WLAN 1 ini untuk koneksi ke ISP yang kedua, yaitu Ratnet. Ini kita aktifkan dulu. Nah, WLAN-nya kita aktifkan, kita klik kanan, kita pilih komen ya. Kita pilih komen, kasih nama ISP min 2. Kalau udah seperti ini kita tutup. Nah, kita masuk ke wireless. Sekarang kita setting wirelessnya ya. Wireless diklik. Ini sudah kita kasih keterangan tadi SP2. Ini kita double klik WLAN-nya. Kita masuk ke tab yang kedua ini wireless. Terus kita klik scan. Kita klik start ya, tombol startnya ini kita klik. Oke, dia akan scanning. Dia akan deteksi pemancar atau akses point atau wifi yang ada di sekitar router kita. Di sini dikenali ada beberapa pemancar atau akses point atau wifi. Kita pilih yang ini, Cyber School SMK Yunus Taman. Kita pilih dulu, kita klik. Terus kita klik connect. Kita tunggu, di sini masih searching. Ini searching. Nah, oke. Pastikan ada keterangan seperti ini, connected running. Terus di sini, nah, Anda lihat di sini, di flag-nya ini ada keterangan R, berarti running, sudah terkoneksi ke access point. Ini indikatornya connected to ISS. Ini ada statusnya running. Terus di sini ada tandanya R. Berarti WLAN yang ada di router kita sudah terkoneksi dengan baik dengan akses point yang ada di jaringan kita atau di lab. Kalau sudah, Anda klik apply, oke ya. Klik apply, oke. Kita tutup. Lanjut. Sekarang berikutnya adalah kita klik yang IP, kita setting IP DHCP client ya. Klik IP DHCP client. Muncul seperti ini masih kosong. Oke. Kita klik add, kita pilih Ether 1 ya. Untuk default route-nya kita buat no dulu aja. Oke. Default route-nya kita buat no dulu. Oke. Kita klik apply. Oke, dia akan searching minta koneksi internet. Oke. Pastikan statusnya bound. Berarti kalau sudah bound, dia otomatis mendapatkan IP seperti ini. Ini bisa kita besarin. Nah, dia bisa kita besarin juga. Untuk yang ISP1 yaitu yang koneksi ke Telkom, kita mendapatkan IP 192.168.100.165/124 ya. Ini yang ke Telkom. Pastikan networknya 192.168.100 ya. Kalau sudah bound seperti ini, kita kasih komen ISP-1. Oke, kita klik OK. Sekarang kita koneksi ke ISP yang kedua melalui WLAN 1 ya. Kita klik add, caranya sama aja, tinggal diulang. Klik add. Di sini interface-nya kita pilih yang WLAN 1. WLAN 1, terus yang add default route-nya kita pilih yang no ya.
Soalnya nanti kita setting manual untuk yang default rootnya. Kita pilih no, kita klik apply, kita klik comment ya. Pastikan di sini sama dengan tadi ya, con, terus di sini dapat IP ini 192.168.15. Ini kalau yang di lab networknya adalah 192.168.15 untuk network yang cyber school. Oke ya. Kalau sudah, kita klik comment, kita kasih nama ISP min 2. Kita klik OK, klik apply OK. Nah, pastikan seperti ini ya. Berarti router kita sudah terkoneksi dengan baik ke kedua ISP tadi, Telkom dan Radnet ya. Untuk yang Telkom adalah Ether 1. Ini saya kasih keterangan ISP 1, sedangkan untuk yang ISP yang kedua kita menggunakan Radnet, koneksinya melalui WLAN 1. Oke. Pastikan ketika Anda setting load balance, router Anda sudah dapat IP dari masing-masing provider, dari masing-masing internet itu tadi ya, koneksi internetnya. Baik, kalau sudah kita close. Sekarang kita setting NTP-nya dulu ya. Kita masuk ke sistem. Kita cari di sini yang SNTP client ya. Klik client, ini Anda enable dulu. Di sini yang di primary NTP server Anda ketik 0.id, huruf kecil semua ya. Huruf kecil semua. full.ntp.org. Ini tinggal kita copy ya. Kita copy, klik kanan salin atau copy. Kita paste di bawahnya yang digit depannya, yang awalnya 0 kita ganti 1. Pastikan router Anda sudah koneksi internet ya. Berarti sebelum Anda setting NTP client, pastikan routernya sudah terkoneksi dengan internet. Kalau sudah, Anda klik apply. Oke. Kalau keterangan seperti ini ya, perhatikan kalau keterangan seperti ini berarti dia belum koneksi ke internet. Kenapa dia belum koneksi ke internet? Satu, soalnya dia belum disetting default rootnya. Yang kedua, soalnya dia belum disetting DNS servernya ya. Oke, ini kita pending dulu, kita setting dulu DNS server dan default rootnya. Oke, kita oke dulu, kita cancel dulu, kita setting dulu yang default root sama DNS server supaya ini nanti bisa cancel. Kita masuk ke IP DNS ya. DNS jangan lupa ini allow remote request, silakan Anda checklist, Anda centang ya ini ya. Allow remote request di checklist. Nah, terus di sini kita bisa menggunakan script ya, atau scriptnya seperti ini ya. Ini sudah beres tadi yang tambahkan konfigurasi IP ya, sudah beres ini. Langkah yang kedua adalah konfigurasi DNS server. Ini kalau pakai script seperti ini ya. Contoh ya, kita pakai script ya. Kita pakai script. Ini saya cancel dulu. Baik, kita coba pakai script. Caranya gampang ya. Caranya sangat mudah. Ini tinggal Anda blok dulu, Anda select, Anda blok dulu. Oke. Terus klik kanan, salin ya. Terus Anda masuk ke Winbox lagi, Anda klik new terminal ya. Jangan lupa klik new terminal. Klik new terminal maka muncul seperti ini. Berhubung ini saya menggunakan router OS versi 6.49.2, maka secara default di terminalnya dia harus masukkan password ya. Harus ada passwordnya routernya untuk versi router OS yang versi 6.49.2. Oke, saya masukkan passwordnya. Contoh ya, ini passwordnya adalah 1. Oke, baik, passwordnya sudah saya masukkan. Sekarang di sini tinggal saya copy paste. Tadi kan sudah saya salin yang dari web ini, sudah saya copy, klik kanan salin ya. Anda buka new terminal, Anda masukkan passwordnya, terserah Anda, jangan sampai lupa. Ini contoh ya, kita buat password yang sederhana aja, itu 1, tinggal kita ulangi lagi 1, enter gitu aja. Nanti ada keterangan password change, berarti password sudah diubah. Jangan lupa nanti kalau kita login ke Winbox lagi, maka username-nya admin, passwordnya 1. Jangan lupa passwordnya diisi, soalnya ini udah kita isi gitu ya. Ini sekarang kita paste ya, klik kanan, paste, enter. Oke. Sekarang kita cek apakah settingan ini kita masuk ke DNS. Kita masuk ke IP, kita masuk ke DNS. Nah, di sini kita lihat udah masuk ya ini ya, 888 8844. Terus di sini allow remote request. Ini settingnya menggunakan command line atau menggunakan terminalnya Mikrotik gitu ya. Anda setting manual boleh, Anda pakai script juga boleh. Ini terserah Anda. Kalau sudah, Anda klik apply, Anda klik OK. Oke, baik. Langkah berikutnya adalah kita setting konfigurasi manual untuk PCC ya. Ini yang utamanya di sini nih ya.
Tambahkan konfigurasi manual untuk menandai setiap koneksi yang masuk ke dalam router melalui interface Ether 1, itu koneksi ke Telkom ya. Sedangkan yang Ether 2 itu kita ganti ke WLAN 1 ya. Kita kan koneksinya menggunakan 2 ISP ya. Saya ulang lagi, kita koneksinya menggunakan 2 ISP sebagai syarat untuk konfigurasi load balance ya. Untuk yang ISP 1 kita tancapin ke Ether 1, sedangkan untuk ISP kedua kita koneksikan ke WLAN 1. Berarti di sini nanti interface-nya adalah Ether 1 dan WLAN 1. Ini ditentukan dari chain yang dipakai, yaitu input. Berarti kita pertama adalah kita setting mangle ya untuk PCC. Untuk chainnya kita setting yang input dulu. Untuk action mark-nya adalah untuk actionnya adalah mark connection ya. Ini tinggal kita copy ya. Tinggal kita copy, nanti kita sesuaikan sama interface yang kita pakai ya. Kita copy, klik kanan, salin. Kita buka lagi ke sini. Di sini tadi, ini jangan ditutup dulu ya, biarkan nyala aja, biarkan aktif ini. Windownya ini biarkan aktif. Klik kanan lagi di sini, kita paste. Oke, terus kita enter. Kita klik dulu di sini, kita enter. Oke, udah beres. Kita masuk ke IP untuk ngecek hasilnya ya. Kita masuk ke IP, kita masuk ke firewall. Kita masuk ke mangle, ini ya, tab mangle ini. Mangle, nah, sudah di 2. Cuman yang kita perlu edit adalah yang interface Ether 2 ya. Kalau yang pertama udah benar ya. Untuk koneksi internet pertama yang ISP dari Telkom ini kan kita sudah koneksikan ke Ether 1, ini udah benar. Untuk ISP yang pertama. Sedangkan untuk ISP yang kedua bukan Ether 2 tapi WLAN 1. Ini kita ganti, caranya Anda double klik. In interface-nya Anda ganti WLAN 1 yang mengarah ke ISP yang kedua, WLAN 1. Yang lain jangan dirubah ya. Cuman ini aja yang disesuaikan sama topologi kita ya. Klik WLAN 1, Anda klik apply, oke, ini ISP1 ya. Anda juga bisa menghilangkan kolom ini yang nggak diperlukan. Contoh, saya mau menghilangkan yang source port sama DST port. Caranya gini, ini saya geser dulu. Di pojok kanan ini ada segitiga ke bawah, ini diklik. Di sini ada show kolom. Anda klik, nanti ada menu seperti ini. Kalau di checklist berarti tampil, kalau nggak ada checklistnya atau kosong seperti ini berarti kolomnya nggak tampil. Contoh, ini adalah baik untuk yang kolomnya ini sudah disesuaikan menurut abjadnya ya. Ini ada A, B, C ya. Ini kita tinggal sesuaikan aja. Contoh, yang ini kan ada source SRC kan huruf depannya S. Berarti kita cari huruf S paling bawah ya. Di bagian bawah, maaf, di bagian bawah ini SRC port, kita hilangkan checklistnya, centangnya kita hilangkan. Oke. Sama yang di DSC port D, berarti yang di atas kita cari yang huruf depannya D, DSC port kita hilangkan. Oke. Klik OK. Maka di sini hilang. Oke ya. Untuk mengetahui juga misalkan kita mau nambah kolom, misalkan kita double klik Ether 1 ya, ini misalkan Ether 1 kita lihat di actionnya ini, di sini ada namanya new connection mark ISP1. Mau kita tampilkan ini bisa, caranya sama sih. Klik apply dulu, oke. Dari segitiga ini Anda klik, pilih show column, cari tadi new connection mark, yang ini ya. Kita checklist, kita klik OK. Maka muncul di sini new connection mark. Berarti yang Ether 1 koneksi ke ISP1 yaitu Telkom, yang ISP2 kita koneksikan melalui WLAN 1. Ini ya, beres. Ini yang input yang mark connection, actionnya mark connection. Baik, kita lanjutkan lagi, kita buka lagi webnya. Rule mangle di atas yang ini tadi, yang input tadi itu akan menandai koneksi yang masuk dari Ether 1 sebagai connection mark ISP1 dan koneksi yang masuk melalui WLAN 1 akan ditandai sebagai connection mark ISP2. Dari situ kita bisa memetakan ya koneksi yang keluar yang menggunakan chain output dari router melalui masing-masing interface dengan action mark routing. Oke, sekarang habis kita setting yang chain input, sekarang kita setting yang chain output. Ini kita copy ya, scriptnya ini kita copy. Oke, jangan sampai keliru ngopinya ya. Kita copy, klik kanan, salin atau copy ya, atau Ctrl C ya. Salin, oke, nanti kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan sama topologi yang kita gunakan. Kita masuk lagi ke terminal ini, terminalnya jangan ditutup dulu. Kita klik dulu, klik kanan, paste. Oke, tidak klik di sini, diklik ya, enter. Oke. Kalau sudah, sekarang ini muncul hasilnya. Tadi awalnya 2, sekarang jadi 4 item, ada 4 baris ya. Kalau tadi input, sekarang jadi output ya. Sekarang kita setting output. Kita double klik juga outputnya.
Untuk outputnya ini nggak usah dirubah-rubah. Nah, ini udah benar ya, ISP1, actionnya ini jalur 1 ya. Maksudnya jalur 1 itu adalah koneksinya ke ISP1. Kalau sudah klik OK. Untuk input 2, output 2 udah beres. Ini masih 4 baris. Sekarang kita tambah lagi, kita masuk ke terminal ini tadi, kita masuk ke webnya. Nah, yang ini yang paling penting dari load balance metode PCC. PCC adalah kepanjangannya ya, per connection classifier, adalah sebuah fitur pada router mikrotik untuk melakukan tracking koneksi yang masuk maupun yang keluar melewati router berdasarkan kriteria tertentu. Metode PCC yang akan kita gunakan kali ini yaitu mengklasifikasikan koneksi yang berasal dari interface lokal. Kalau di topologinya ini menggunakan Ether 3, tapi kalau di lab yang di kita menggunakan Ether 2. Berdasarkan berdasarkan address dan port. Ingat, Ether 3-nya ini kita ganti menjadi Ether 2, soalnya di topologi yang kita gunakan yang nyambung ke switch atau yang nyambung ke klien menggunakan Ether 2. Oke. Ini scriptnya kita copy sama seperti yang awal tadi, kita copy scriptnya seperti ini. Jangan sampai keliru ngopinya ya. Klik kanan, habis kita copy, klik kanan, salin. Terus kita masuk lagi ke Winbox. Kita masuk lagi ke terminal ini ya. Ini diklik dulu, klik kanan, paste. Kita enter. Kita klik dulu, kita enter. Oke. Sekarang sudah nambah lagi menjadi 6 item. Yang awalnya tadi input sama output, sekarang tambah lagi pre-routing tapi actionnya yang map connection. Ini Ether 2 kita ganti menjadi ini Ether 3 kita ganti menjadi Ether 2. Oke, kita double klik. Masuk ke general, ini Ether 2 kita ganti menjadi Ether 3 kita ganti menjadi Ether 2. Kita klik apply, oke. Yang bawah juga gitu. Ether 3-nya ini kita ganti menjadi Ether 2. Kenapa kita ganti menjadi Ether 2? Soalnya interface yang nyambung ke klien atau yang nyambung ke switch yaitu Ether 2. Oke, nanti ini disesuaikan sama soalnya ya. Klik apply, oke. Baik, seperti ini, pastikan udah benar. Ini masih ada 6 baris. Kita lanjutkan lagi. Kemudian petakan koneksi yang berasal dari interface lokal, yaitu Ether 2 kalau kita ya, bukan 3. Ini kalau 3 kan punyanya tutorial ini ya. Kalau kita adalah 2 yang akan keluar meninggalkan router melalui masing-masing interface 1. Interface 1 adalah interface yang untuk koneksi ke internet. Kalau kita adalah Ether 1 dan WLAN 1. Ether 1 ke Telkom, WLAN 1 ke Radnet. Baik, script ini kita copy. Kita copy scriptnya, kita klik kanan, salin, kita masuk ke Winbox, kita masuk ke terminal, ini kita klik kanan. Ingat ya, ini masih 6 baris, kita tambah lagi paste. Ini diklik enter. Oke. Ini sudah 8 baris. Berarti di manual itu scriptnya itu ada 8 baris ya. Oke, jangan lupa. Oke, kalau sudah, ini Ether 3 ini kita ganti sama dengan atas, kita ganti menjadi Ether 2. Kita klik apply, oke. Yang bawah juga gitu, Ether 3 kita ganti menjadi Ether 2. Klik apply, oke. Udah beres seperti ini. Baik, selanjutnya kita setting ke NAT-nya ya. Ingat di sini kalau Anda lihat di Winbox, di tab yang kedua NAT ini masih kosong ya. Sekarang kita tambahkan setting NAT-nya. Agar klien yang berada di bawah router kita dapat terhubung ke internet, ingat, maka kita harus menambahkan network address translation yaitu NAT masquerade. Ya, actionnya adalah masquerade. Harus kita tambahkan supaya kliennya bisa koneksi ke internet. Ini kita copy lagi, klik kanan, salin, buka lagi ke Winbox, ini kita paste lagi. Oke, kita klik di sini, terus kita enter. Oke. Baik, di sini udah benar, udah jadi seperti ini. Tapi Ether 2-nya kita ganti menjadi WLAN 1. Ya, kita besarin dulu ya. Ini kita besarin, masuk ke general. Ether 2-nya kita rubah menjadi WLAN 1 untuk koneksi ke ISP2, ISP kedua ini. Klik apply, oke. Ether 1 ISP yang pertama. Ingat ya, ini adalah kolomnya adalah out interface. Ether 1 adalah ISP yang pertama yaitu Telkom. Ether WLAN 1 itu adalah ISP yang kedua yaitu Radnet. Ya. Kalau sudah, sekarang ini kita lanjutkan lagi. Tambahkan entry routing. Entry routing yang harus kita input ke dalam table routing terbagi menjadi 2 jenis entry routing. Yang pertama yaitu untuk menentukan apakah sebuah koneksi harus melalui ISP 1 atau melalui jalur ISP
2. Parameter routing mark ini merupakan routing mark yang sudah kita buat sebelumnya pada Mangle gitu ya. Sekarang kita tambahkan. Sebelum kita tambahkan, kita lihat dulu. Ini saya tutup dulu ya. Window firewall saya tutup dulu. Oke, kita masuk ke IP route ya, IP route. Nah, di sini masih ada 2 baris, perhatikan. Di sini masih ada dua baris ya, masih ada 2 baris. Sekarang kita tambahkan routing marknya ya. Masuk lagi ke webnya sini, ini kita copy. Kita copy, klik kanan, salin ya. Kita masuk ke sini. Ini ada masuk ke terminal, ini kita klik kanan lagi, paste. Oke, kita enter. Oke. Baik, sudah jadi seperti ini. Kita lihat sekarang sudah ada 2 jalur ya, jalur 1 sama jalur 2. Cuma gateway-nya bukan ini ya, bukan 90.1, 91.1, bukan. Ini kita ganti nih, kita sesuaikan dengan settingan kita, dengan topologi kita ya. Untuk melihat gateway caranya seperti ini, perhatikan. Untuk melihat gateway yang ada di router kita caranya seperti ini. Masuk ke IP, Anda masuk ke DHCP client, Anda double klik yang Ether 1. Anda double klik Ether 1 dulu ya. Double klik. Ini saya arahkan ke bawah dulu, masuk ke status. Nah, di sini muncul gateway. Ini adalah gateway-nya untuk ISP yang pertama, ISP yang dari Telkom. Ini gateway-nya ya. Tadi di blok seperti ini, Anda klik kanan, Anda pilih copy, Anda klik OK. Ini untuk ISP yang pertama ya, Ether 1 ya. Terus yang ini Anda double klik yang 91 ini loh. Ini yang jalur 1, ISP 1, ini Anda double klik. Ini Anda ganti nih, Anda blok, klik kanan, paste. Nah, ini. Pastikan di sini statusnya nggak boleh ya. Jangan sampai undisable, harus reachable. Terus di bawahnya sini harus aktif ya. Kita klik apply dulu, kita coba. Nah, alhamdulillah ya. Ini sudah reachable, di sini sudah aktif, ini sudah static. Udah enable ini ya. Berarti ini gateway-nya benar. Yang bawah ini jangan dirubah. Anda hanya ngerubah ini gateway-nya menyesuaikan sama gateway yang ada di router Anda, yang Anda terima dari ISP Anda. Anda klik apply, oke. Baik. Yang bawah ini ya, yang 91.1 ini kita cek untuk ISP yang kedua milik kita loh ya. Kita masuk ke sini, WLAN 1, ini kan ISP 2. Kita double klik, caranya sama. Masuk ke status, gateway-nya ini kita copy ya. Ini gateway untuk ISP yang kedua ya, yang Rapnet ya. Kita klik kanan, copy, oke. Masuk lagi ke sini, 91.1 kita double klik. Kita blok. Ini kita paste. Oke, kalau sudah, ini kan masih unreachable. Ini belum aktif ya. Kita klik apply. Alhamdulillah sudah aktif. Ini ya. Ini berarti gateway-nya untuk SP yang kedua udah beres. Bawahnya jangan dirubah-rubah. Anda klik OK, udah beres. Ini sudah ada 4 baris ya. Jalur 1 sudah aktif, jalur 2 sudah aktif. Ini maksudnya ISP 1 sudah aktif, ISP 2 sudah aktif. Ini kita tutup dulu yang DHCP client. Oke, kita lanjutkan lagi. Kedua, yaitu berfungsi dua baris ini berfungsi sebagai skema failover apabila salah satu link mengalami gangguan atau down, misalkan IndiHome-nya lagi bermasalah, maka dia otomatis akan dialihkan, akan di redirect ke ISP yang kedua untuk ISP cadangannya ya. Maka semua traffic akan dialihkan ke link yang masih aktif ya, bisa ISP 1 atau ISP yang lain gitu ya. Untuk supaya ini failover-nya jalan, kita tambahkan script ini ya. Nah, ini adalah 2 script ini untuk script failover, digunakan apabila salah satu link bermasalah ya. Otomatis dia akan dialihkan ke link yang masih aktif, ke koneksi yang masih aktif. Harapannya di sini koneksinya di jaringan kita always on, selalu aktif. Itu tadi syaratnya. Syaratnya harus ada link cadangannya gitu ya. Ini kita copy, kita blok dulu, kita salin. Kita masuk lagi ke Winbox, ke terminal sini, kita klik kanan paste. Oke. Seperti ini kita, kalau sudah kita enter. Ingat, ini script ini adalah untuk failover ya. Nanti yang 90.1 sama 91.1 ini gateway-nya dari masing-masing ISP. Ini kita ganti, kita sesuaikan sama topologi kita. Baik, ini sudah saya enter. Berarti di sini menjadi 6 baris. Yang biru-biru ini berarti ini scriptnya masih salah atau belum jalan. Kita ganti dulu ya, 91.1 kita copy dari atas. Ini kita copy. Klik kanan copy. Yang ini. Klik kanan paste. Ini ya. Ini untuk ISP
Kita klik apply, oke. Yang ESP2 kita ganti juga ini. Ini kita double klik, kita copy ya. Ini kan tadi gateway-nya untuk ESP2. Kita taruh di sini juga, ini kita double klik, kita ganti. Seperti ini, kita klik apply. Oke. Terus oke, udah beres semuanya. Ini kenapa kok mati? Sorry, ini kenapa kok biru? Soalnya ini untuk cadangan ya. Soalnya yang untuk ESP1 yang jalur utamanya itu masih aktif, nggak ada trouble. Maka ini yang aktif, ini yang biru ini yang untuk cadangan, untuk failover tadi loh ya. Kalau misalkan yang satunya itu bermasalah, maka nanti otomatis yang ini, yang WLAN 1 akan aktif, akan warna hitam gitu ya. Oke, kita cek lagi di sini. Sampai di sini konfigurasi load balance metode PCC sudah selesai. Efek load balance biasanya baru terasa apabila traffic di jaringan lokal sudah mengalami peningkatan atau full traffic. Untuk memastikan load balance sudah berfungsi dengan baik dan atau belum, kamu bisa mengeceknya di menu interface ya di sini. Anda lihat di sini RX-nya ini 5,1 Mbps, terus yang bawah ini ESP1 ya. ESP yang kedua 5.0. Ini kalau misalkan dua-duanya jalan, kalau di total seperti ini 10 Mbps. Ini kalau dua-duanya jalan. Oke, sekarang kita coba ya. Kita cek di Winbox. Ini kita coba tutup ini. Oke, kita masuk ke ini, kita kecilin dulu. Ya, oke. Kita masuk ke tab interface. Ini kita kecilin sebentar. Nah, kita arahkan ke atas sedikit. Nah, Anda lihat ESP1 yang RX di sini keterangannya ya sekitar 512 gitu. Ini berubah-ubah ya, dinamik. Sedangkan ESP yang kedua yang ini WLAN 1 sekitar ini. Berarti kalau yang ini RX ini yang di sini ditambah ini hasilnya yang ini. Ya, yang TX ini ya. Ini hasilnya. Ini hasil penjumlahan dari yang RX ESP1 ditambah dengan RX ESP2. Ini totalnya. Sekarang kita uji coba untuk failovernya ya. Failovernya. Kalau untuk load balance-nya ini kita sudah membuktikan bahwa jalur 1, jalur 2 sudah aktif. Indikatornya ini warna hitam ya. Sekarang kita coba failovernya. Contoh ya, misalkan nyobanya dari klien ya, dari klien. Kita buka command prompt di sini. Pastikan kliennya dapat IP dulu ya. Oke, ini saya minimize dulu. Pastikan kliennya dapat IP dulu. Jadi kita masuk WinAir ncpa.jpl. Oke. Terus di sini kita cek di Winbox-nya. Ini saya tutup dulu ya. Kita masuk ke IP address. Untuk WLAN 1 sudah, Ether 1 sudah, yang belum Ether 2 yang mengarah ke PC Anda, ke suite Anda. Kita buat dulu IP-nya ya. IP add. Kita buat contoh menggunakan IP private class B 172.16. titik absen Anda berapa? Contoh absen saya 50 misalkan ya. Titik 1/nya 24. Ini nanti IP-nya menyesuaikan sama soalnya. Ini contoh ya. Saya menggunakan IP private class B 172.16. titik absen. Ini Anda ganti sesuaikan dengan absen Anda. Titik 1/24. Ini untuk Ether 2 yang mengarah ke klien. Kita klik apply. Habis itu kita kasih keterangan ke klien, klik OK. Oke, kalau sudah sekarang habis dikasih habis interface-nya dikasih IP, maka sekarang kita setting DHCP untuk Ether 2 supaya nanti kliennya otomatis dapat IP. Kita masuk ke IP DHCP server. Ini masih kosong ya. Kita klik DHCP setup. Kita pilih yang Ether 2. Klik next. Oke, sudah berhasil. Oke, sekarang kita lihat di list. Nah, ini sudah ada yang connect, itu laptop saya. Kita cek di laptop saya apakah sudah berhasil connect. Ini kita lihat di sini sudah berhasil connect, muncul network 39. Kita klik kanan, kita lihat IP-nya status. Ini sudah tersambung ke internet ya. Detail. Anda lihat di sini IP-nya 172.16.50.233. Sudah tersambung, hari Rabu jam sekian nyambungnya. Kita cocokkan ya, ini 50.233. Oke, kita cek di sini di Winbox. Nah, ini 172.16.50.233. Oke. Berarti DHCP servernya untuk klien sudah berhasil. Kalau sudah, sekarang kita coba ngeping ya ke domain yang ada di internet. Contoh, ini contoh ya, nanti domainnya sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ping huruf kecil aja, ping misalkan google.com spasi minte. Nah, kita lihat di sini sudah
replay, berarti sudah terkoneksi ke internet. Sekarang salah satu linknya akan saya putus ya. Kita masuk ke Mikrotik, kita lihat tampilannya dulu ya. Ini masih aktif, Anda lihat masih aktif. Ini saya ke sini, Anda lihat di jalurnya ya. Yang kita perhatikan adalah jalurnya. Ini saya kecilin dulu aja. Jalur 1, jalur 2 sudah aktif ya. Anda lihat di sini time-nya lebih kecil, 26 ya. Ini respon time-nya lebih bagus ya. Sekarang jalur yang untuk ESP1 saya matikan. Anda lihat ESP1 saya matikan sekarang. Saya matikan. Oke, ini ada tandanya biru ya, indikatornya warna biru. Berarti ini jalur satunya lagi bermasalah atau ESP1-nya lagi bermasalah. Tapi di sini tetap bisa connect ke internet. Pingnya tetap replay ya. Nah, tapi ini menggunakan ISP yang kedua, yaitu menggunakan jalur WLAN 1, menggunakan Radnet ya. Ini jalur 2 ini masih aktif, hitam itu masih aktif ya. Sekarang jalur satunya saya aktifkan lagi. Anda lihat ini kan warna biru ya. Jalur satunya saya aktifkan lagi. Kita tunggu sebentar. Di sini harus warna hitam. Dia masih proses. Oke, ini sudah warna hitam, berarti jalur 1 sudah aktif, jalur 2 aktif. Sekarang jalur 2 nya saya matikan. Contoh, jalur 2 nya saya matikan, wireless. ISP-nya ini saya disable. Oke. Kita cek sekarang. Jalur 2 nya sudah mati, jalur 1 nya aktif. Tapi di klien ini yang di command prompt tetap aktif ya. Dia mungkin putus bentar ya, berapa detik gitu ya, tapi langsung aktif lagi. Oke. Ini cara ngecek apakah sudah berhasil failovernya ya. Baik, demikianlah tutorial cara setting load balance dengan metode PCC menggunakan router Mikrotik ya, plus failover gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mudah dipahami dan bisa diterapkan dengan baik dan dikembangkan. Jika ada yang masih belum paham, silahkan tanya ya, silahkan tanya, datang ke lab, nanti akan saya bantu ya. Saya akhiri, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.